Nggak terima gue tinggal pulang nih. Nggak terima nih. Terima nggak? Saya tinggal kalau nggak mau terima. Al-Walid bin Ubadah berkata, aku menemui Ubadah bin As-Samit ketika ia sedang sakit. Aku membayangkan kematian pada dirinya. Aku berkata, wahai ayah. Ini kata siapa? Walid, anaknya Pak Ubadah. Pak Ubadahnya yang sedang sakit menjelang kematian. Wahai ayah, berwasiatlah kepadaku. Ini kalau anak yang soleh begini. Ayah, berwasiatlah kepadaku. Dan bersungguh-sungguhlah dalam berwasiat kepadaku. Ini wasiatnya bukan minta warisan ya. Ini kalau anak soleh. Sebab di saat orang tua menjelang kematian itu biasanya wasiatnya yang paling terbaik, paling bermanfaat buat anaknya. Ini pun kalau orang tuanya, nah, apalagi emaknya solehah, pasti wasiatnya, nanti cincin mama jangan dipakai sama mama nantu mama yang itu ya. Udah ini sodaqallahul azim lewatlah ini. Kalau ibu-ibu kira-kira wasiatnya apa menjelang mati? Ke anaknya kira-kira. Jagain papa ya mama. Jangan sampai rumah mama dipakai oleh. Lanjut ya. Halo. Ini saya menceritakan antara anak yang saleh dengan orang tua yang saleh menjelang kematiannya. Si anak sungguh-sungguh minta wasiat terbaik dari orang tuanya. Dan orang tuanya pun akan memberikan wasiat yang terbaik. Ini cerita supaya kita mengamalkannya. Ya Bu ya. Ada contekan. Jangan sampai yang kayak tadi. Yang tadi itu gak mungkin lah ibu lakukan, itu cuma ada di dunia lain. Lalu kata si Al-Walid, kata si bapak Ubadah, dudukan saya. Didudukanlah bapaknya, gitu kan, sakit. Jadi berwasiatnya itu tidak dalam keadaan tertidur. Ini menunjukkan apa? Ia ingin bersungguh-sungguh, dudukan ayah. Ia berkata, wahai anakku, kamu tidak akan merasakan lezatnya iman. Dan tidak pula sampai kepada kebenaran hakikat ilmu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai kamu beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Udah jelas? Saya ulangi. Ini kata Ubadah kepada Walid. Wahai anakku, kamu tidak akan pernah bisa merasakan lezatnya iman. Dan tidak akan pula sampai kepada kebenaran hakikat ilmu tentang Allah. Kamu gak akan kenal siapa Allah yang sesungguhnya. Gitu kira-kira gampangnya. Sampai kamu beriman kepada semua takdirnya yang baik maupun yang buruk. Kalau kita masih beriman kepada yang gak mau beriman kepada yang tapi dikerjain. Iya. Udah nggak beriman kepada yang buruk, ngerjain pula gitu. Maksudnya, kalau dapat takdir buruk tuh nggak nerima. Misalnya, pokoknya orang lain terus yang disalahin. Kalau ada masalah dengan dirinya, coba deh kalau kita lagi yang ngelihat orang lain, kemudian kita ngerasa benar, kita sendiri yang tertimpa keburukan dari orang itu, biasanya kita damprat-damprat orang lain. Padahal semua ini terjadi gara-gara kita, dan cuma Allah yang bisa menimpakan mudarat itu. Itu gara-gara si Anu tuh. Waktu kita bilang begitu, setan langsung seneng. Gara-gara si ini nih, kalau bukan gara-gara dia nggak begini, setan sih dia itu. Nah, setannya langsung
Tapi kalau dia istighfar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, astagfirullah. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan bahaya selain si Anu bisa nggak? Si A bisa nggak? Si Fulan bisa nggak? Terus, kalau memang beriman kepada Allah, maksudnya beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, ini semua berasal dari Allah. Makanya kemarin saya tanya, kalau doanya diterima dan dapat rezeki, bersyukur atau bersabar? Ya, bersabar itu yang bagus. Supaya nikmat yang kita dapatkan ini bagi-bagi sama yang lain, jangan makan sendiri. Misalnya, anak dapat kiriman ikan bandeng bakar asap tak bertulang. Datanglah emaknya ke rumahnya. Dikasih lihat semua atau disembunyiin dulu? Karena emaknya nanti minta. Kasih lihat semua atau sembunyiin dulu yang bagus-bagus? Hah? Kasih lihat? Ya mudah-mudahan. Ternyata setelah emaknya dikasih, masih ada lagi ikan bandeng goreng tepungnya itu. Pas dibuka, emaknya kan udah dapet tuh. Sembunyiin atau kasih lihat lagi, karena bakal minta lagi. Hah? Kasih apa jangan? Solehah orang di sini ya. Minta lagi si emaknya. Kasih jangan? Masih ada lagi ternyata di karton berikutnya. Mamanya datang lagi. Itu mama dikasih nggak? Mama ini apa sih? Ada nggak kayak gitu? Hah? Enggak. Solehah semua di sini ternyata ya. Karena ada yang saya lihat nggak kayak begitu. Ini bercanda cerita fiktif di sinetron yang saya ceritakan tadi. Ya, sinetron yang suka membongkar rahasia ilahi. Jadi kalau percaya pada takdir baik dan takdir buruk, apapun yang datang dari Allah itu pasti baik, barulah kita bisa merasakan lezatnya. Barulah kita bisa mengenal hakikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau masih mau terima yang baik-baik doang dari Allah tapi gak mau nerima yang buruk, gak akan pernah bisa menikmati. Kalau doanya dikabulkan, bersyukur atau bersabar? Sabar, karena belum tentu baik buat. Dan kalau dapat nikmat harus bagi. Wa amma bi ni'mati rabbika, ceritakan dan bagi. Kalau doanya tidak dikabulkan, bersabar atau bersyukur? Bersyukur, udah pintar sekarang. Nah, karena kalau tidak dikabulkan, ini kan berarti kehendak Allah kan? Walaupun gak enak buat kita, tapi itu kehendak Allah, baik gak buat kita? Jadi kalau doa tidak dikabulkan, bersyukur atau bersabar? Wah, hebat. Ya, walaupun masih di lidah, belum sampai ke tenggorokan tadi itu. Ya, hebatnya masih di ketenggorokannya belum, apalagi ke hati. Nah ini urusan masing-masing nanti di lapangan. Ya. Karena kelas ini memang sampai di lidah dulu. Lanjut. Anaknya bertanya. Aku berkata, wahai ayah, bagaimana saya bisa mengetahui takdir yang baik dan takdir yang buruk? Bagaimana saya bisa membedakan? Ayahnya lalu menjelaskan. Apa sih bedanya mana takdir baik sama takdir buruk? Yaitu hendaknya kamu mengetahui bahwasanya apa saja yang tidak akan mengenaimu, tidak akan menimpamu. Udah yakin saja. Kalau kamu enggak melakukan kejahatan,
dan kamu yakin kamu nggak melakukan maksiat kejahatan itu, nggak akan nimpa kamu. Jelas? Ya, tapi buktinya saya sekarang diperiksa sama KPK. Percayalah, yang kamu takutkan itu tidak akan terjadi kalau memang itu tidak berhak menimpa kamu. Allah nggak akan pernah aniaya kan? Tenang nggak hidup ini? Jadi nggak usah repot-repot, lobby, sesajen, tenang aja. Sebab nanti duit setan dimakan ifrit. Yakinlah, ini penting loh Bu. Hendaklah kamu ketahui dengan keyakinan apa saja yang tidak akan menimpamu, maka tidak akan menimpamu. Dan apa saja yang harus menimpa kamu, maka tidak akan meleset dari kamu. Kalau kamu sudah maksiat, kamu sudah salah, udahlah. Enggak usah melipir-melipir. Nah, bukan cuma jantung yang sakit. Kalau langsung jantung tek, kalau bibir mengsong dulu. Bibir mengsong ke kanan, hidung ke kiri, mata ke atas. Yang kanan. Berantakan gak itu hidup kalau udah kayak begitu? Sudahlah. Apa saja yang kamu yakin tidak menimpamu, maka itu tidak akan terjadi. Tapi apa yang harus menimpa kamu, itu tidak akan meleset. Enak gak hidup kalau jujur kayak gitu? Enak gak? Jujur kayak begitu. Tahu? Jujur itu yang kalau habis dimasuk kita cek. Jujur. Lanjut ya. Dan apa saja yang mengenaimu pasti tidak akan meleset darimu. Wahai anakku, saya mendengar, kata Ubadah kepada Walid, Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala cipta pertama kali adalah pena. Makhluk yang pertama kali Allah cipta apa? Qalam. Allama bil. Allah mengajar manusia itu pertama kali dengan perantaran makhluk yang bernama pena. Dulu pena, sekarang sudah electronic pen gitu sudah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai pena, tulislah. Si kolam ini tiba-tiba menulis sendiri. Maka pada saat itu pula diberlakukan apa saja yang terjadi hingga kiamat. Setelah dituliskan oleh si pena, nggak bisa dihapus. Dan nggak akan ada yang bisa merubahnya. Pasti terjadi sampai hari kiamat. Ini terkait iman kepada takdir. Tapi Allah jelaskan, mengenai beriman kepada takdir, Allah jelaskannya makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Diperintahkanlah kepada qalam, uktub, tulis, dan semua yang sudah tertulis pasti terjadi. Tidak akan ada yang bisa menghapus dan merubahnya. Kecuali atas izin Allah. Maka pada saat itu pula diberlakukan apa saja yang terjadi hingga hari kiamat. Wahai anakku, jika kamu meninggal dalam keadaan tidak beriman terhadap takdir, baik maupun takdir buruk, maka kamu masuk ke dalam neraka. Nah, apa tadi kata-katanya? Kalau kamu belum sampai beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, kamu masuk. Nah, yang masuk neraka siapa dulu kira-kira di sini? Emaknya dulu atau anaknya dulu? Lihat, emaknya sudah beriman penuh nggak? Pol nggak imannya kepada takdir? Makanya tadi kita tanya, kita ini beriman kepada Allah, kepada takdir baiknya saja atau takdir buruknya juga? Itu di mulutmu. Di dalam keseharianmu hanya beriman kepada baiknya. Mulai hari ini sadar dulu. Jangan kegeeran. Kalaupun beriman kepada takdir buruk, kira-kira prosentasenya 70-30, 90-10.
Banyakan yang menerimanya atau banyakan gak nerimanya? Hah? Nerima? Kayaknya enggak deh. Coba ingat-ingat. Ini penting loh Bu, rukun iman yang keberapa iman kepada takdir ini? 6. Kita seringnya berimannya memperhatikan keimanan tuh pada iman kepada Allah kan? Dari situ nggak maju-maju. Itu pun asmaul husnanya nggak maju-maju. Belum beriman kepada malaikat dan alam gaib. Ya. Terus beriman kepada kitab. Ini juga banyak yang masih separuh-separuh. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada hari kiamat. Terakhir beriman kepada yang baik maupun yang... Nah sekarang coba pada hari ini kita melangkah kepada rukun iman yang ke-6. Pertanyaan mendasarnya, jangan sampai masuk neraka. Beriman kepada yang buruknya itu lebih banyak menerimanya atau enggak nerimanya? Kalau lebih banyak enggak nerimanya, bakal masuk neraka. Dan orang yang enggak beriman kepada takdir buruk Allah sudah masuk neraka sebelum ke akhirat. Kenapa? Saya enggak terima. Enggak terima gimana, udah kejadian, udah basah. Pokoknya saya enggak mau tahu, kepala saya benjol ini saya enggak mau tahu. Gimana enggak mau tahu, udah benjol? Mendingan, nah ceritanya misalnya, punya anak narkoba. Nerima enggak? Nah, anak hamil di luar nikah, akan menikah. Nerima enggak? Nerima enggak? Apalagi? Ya. Orang tua yang gak nerima dengan takdir buruk terhadap anaknya kemudian kena narkoba, bayarannya mahal. Assalamualaikum. Atau sore, kami dari, ini cerita di negeri yang lain ya. Anak ibu narkoba, terpaksa kami tahan di polsek. Sebelum ke jaksa, silakan ditebus, punya uang berapa? Nah, semakin merasa bergengsi, semakin terhormat, semakin... Kalau sudah sampai jaksa kami tidak tanggung, bayaran lebih naik. Ini gak terjadi di negeri ini, tapi negeri di sebelah sana. Semakin gak terima takdir, semakin susah. Sudahlah, mau gimana lagi? Hah? Udah punya anak? Banyak gak kejadian? Ustaz, sakit saya. Apanya yang sakit? Apa hukum pernikahan suami tanpa seizin istri? Dan sekarang sudah punya anak, sakit saya Ustaz. Ya memang dibawa ke situ. Terima gak dengan takdir buruk? Hah? Saya gak bisa terima Ustaz. Nah, kan gitu biasanya. Terus ibu maunya apa? Saya tidak mau ada orang lain di keluarga saya. Ibu maunya apa? Ceraikan dia atau bebesin anak dia itu ke perut maknya lagi. Terima gak? Ini saya bicara, jangan Ustadz kok tahu sih masalah saya? Enggak, saya enggak tahu. Terima apa enggak? Ini kalau ada takdir kayak begini, saya bicara takdir bukan cerita, saya bicara takdirnya. Enggak terima gue tinggal pulang nih. Enggak terima nih. Terima enggak? Saya tinggal kalau enggak mau terima. Maksudnya takdirnya.
Karena nggak akan selesai masalahmu, percaya deh. Nggak akan selesai. Selama kamu tidak bisa menerima takdir, buruk terutama, kalau baik biasanya gampang nerimanya ya. Tapi kalau buruk, mulai. Baru nanti kita pikirkan gimana solusinya. Kalau nggak terima takdir, solusinya kacau. Gimana coba suruh bebesin bayinya lagi ke perut emaknya? Ini banyak kejadian. Pokoknya saya nggak mau ada orang ketiga di rumah saya. Dan saya nggak mau lihat muka anak itu. Ini gara-garanya dulu nggak teliti si ibu-ibunya. Suami pulang punya gaji 20 juta per bulan. Tahu ceritanya? Mah, mulai hari ini boleh nggak? Kalau gajiku untuk mama 15 juta, 5 jutanya simpenan buat papa. Lima jutanya buat simpenan papa. Karena istrinya girang dapat 15 juta, udah gak apa-apa. 2 tahun berikutnya, gitu. Makanya hati-hati sama bahasa suami, harus tetap. Si mama lagi gak punya duit. Ini waktu kuliah, bayar kuliah anak. Pa, simpenan papa mana? Oh ada mah. Itu kalau 5 juta per bulan kan lumayan tuh kali 2 tahun. 5 kali 24. Cukup lah ya, 120 juta. Ini hasil simpenan papa, dibawalah anak itu umur 1 tahun. Loh kan mama ngizinin dulu 5 juta buat simpenan papa. Terima takdir gak? Terima takdir gak? Terima. Jadi saya tanya dulu, terima takdir gak? Banyak gak peristiwa musibah-musibah tuh yang kita gak pernah tahu sebelumnya dan kita tidak pernah bisa menerima itu, banyak gak? Mau gak terima itu? Makanya orang yang gak terima takdir itu sudah masuk neraka sebelum sampai ke... Ya tapi yang begitulah Ustaz contohnya. Ya namanya takdir buruk yang gak enak semua. Andai boleh milih, boleh gak Ustaz milih ujian dari Allah? Gak penting buat kamu memilih. Yang penting adalah kamu dimampukan Allah bisa menghadapinya, itu yang penting. Ini beriman kepada takdir itu maksud saya. Mohon kepada Allah agar kita dimampukan.